Seorang yang tulus ini bukan cuman masalah ini ya, respon sesaat ya. Karena kalau respon sesaat itu bisa jadi loh, alasannya adalah pencitraan. Kalau tulus saja tanpa cerdik, bahayanya apa sih emang? Jadilah orang yang tulus. Nah itu kan Penyanyi masih... dong. Itu kan tulus yang lain. Sudah sewindu itu kan lagunya. Karena nasihat orang tua kan gitu ya Sobat Rida. Kalau jadi orang tuh yang tulus, bantu orang tuh yang tulus, ngerjain apa-apa yang tulus. Tapi nggak ada nasihat jadilah yang cerdik ya anak ya. Tapi kan di Alkitab ada, Pak. Nah, maka dari itu kita pengen bahas Sobat Rida. Gimana ya? Ada orang yang sudah diajarin untuk jadi tulus gitu ya. Tapi nggak bisa jadi cerdik kayak ular. Gitu loh, ini solusinya gimana? Nah itu. Dan kita pengen tahu sih cerdik kayak ular tuh bentuknya seperti apa, ngaplikasiannya gimana gitu ya, cara ngelakuinnya gimana dalam kehidupan harusnya kita kan cerdik kayak kancil gitu kan, kayak cerita dongeng gitu kan. Si kancil. Kenapa harus ular sih? Si kancil mungkin kan gambaran waktu kita remaja ya Pak. Mungkin Alkitab ini ada kan ketika ular mungkin masih ya. Kancil masih belum terkenal dengan kecerdikannya mungkin. Maka dari itu kita akan bicara dengan siapa Ju? Kita akan bicara bersama Pastor Samuel Sugiarto. Kita mau sapa dulu. Shalom Pastor Samuel, halo. Shalom Pastor, halo. Halo. Puji Tuhan. Terima kasih sudah join di Baterai DFM. Kabar baik ya Pastor Samuel? Terima kasih. Wow, ya. terima kasih. Ini kalau sudah kondisinya harusnya kalau udah normal gitu ya, kita pengen banget nih sama siapapun termasuk Pastor Samuel untuk ngobrol bersama kita. Tapi ya namanya kondisi ya seperti ini. Balik online lagi ya. Tulus dan cerdik hari ini kita bahas Pastor Samuel. Kan yang sering di highlight itu kan tulusnya. Cerdiknya ini banyak orang yang bingung gitu loh. Bentuk cerdiknya ini kayak gimana? Karena sebagian orang akan menganggap ini cerdik apa curang. Nah itu dia. Ya kan? Tapi saya penasaran deh Pastor. Kalau tulus saja tanpa cerdik, bahayanya apa sih emang? Oke, terima kasih Donatan ya, dan rekan-rekan Sobat Batra Yuda sekalian. Nah jadi kalau kita berbicara tulus dan cerdik ini memang satu paket. Kadang-kadang tadi seperti yang dikatakan di awal ya, banyak orang itu hanya mementingkan tulus, tidak mementingkan cerdik. Sebenarnya menurut saya bukan ketulusan sih yang justru sedang dihadirkan oleh orang-orang semacam ini. Justru adalah pasrah sih. Beda antara tulus dengan pasrah. Kalau tulus itu kita mencoba untuk bagaimana hidup kita itu tetap efektif bisa melayani Tuhan di tengah-tengah konteks dunia ini. Sementara orang yang pasrah itu ya sudahlah kita ini jangan ngapa-ngapain lah, sudahlah kita tuh nggak bisa lah lawan pemerintah lah, sudahlah kita tuh nggak bisa lah lawan ini dan itulah, sudahlah lawan kita tuh begini. Nah ini pasrah, bukan sikap tulus begitu. Nah tadi kalau ditanya bagaimana jadinya orang yang tulus tapi tidak cerdik gitu ya. Maka sebenarnya kalau kita mengamati ayat Alkitabnya yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-10 tersebut, ayat 16, ayat 17 gitu ya. Maka kita akan mendapati bahwa ayat ini keluar di tengah-tengah sebuah konteks adanya pengutusan Tuhan. Tuhan mengutus kita. Sebelum masuk cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati, dimulai dengan lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi berbicara tentang adanya pengutusan Tuhan. Dan yang kedua adalah berbicara pengutusan Tuhan ini punya konsekuensi, yaitu kita akan memasuki sebuah medan pelayanan yang tidak mudah. Maka digambarkan dengan gambaran yaitu domba di tengah-tengah serigala. Nah ini kalau boleh sedikit cerita lucu ya, saya pernah menyampaikan ini di kampus, lalu kemudian ketika saya tanya, coba bayangkan pada mahasiswa, apa jadinya domba di tengah-tengah serigala? Bayangan saya kan jawabannya cuma satu ya, ya ini satu domba di tengah-tengah serigala ya pasti babak belur habis begitulah ya, mati ya. Tetapi yang menarik ada satu mahasiswa yang kemudian menjawab begini, oh bisa hidup kok Pak. Bisa hidup bahkan serigalanya yang bisa kalah. Lu kok bisa? Gitu ya. Saya pikir wah ini ada sebuah penafsiran baru nih ya akan muncul dari mahasiswa gitu ya. Terus dia jawabannya adalah begini. Iya Pak, karena dombanya adalah Shaun the Sheep gitu ya. Wah. Shaun the Sheep ya. Ini real sheep bukan Shaun the Sheep gitu loh. Nah, jadi nggak ada sebenarnya kesimpulan lain bahwa domba di tengah-tengah serigala itu bisa bertahan. Dan ketika Tuhan Yesus mengajarkan ini, memang tujuannya satu, memberitahu bahwa kamu diutus ke sebuah tempat di mana memang panggilan yang ketika kamu lakukan itu akan mendatangkan kesulitan dan mendatangkan penderitaan. Ini sebuah hal yang kepastian yang Tuhan katakan. Nah, maka kalau tadi ditanya gimana kalau kita tidak cerdik, ya jawabannya adalah kita ini akan semakin menderita.
Untuk kita melayani Tuhan, penderitaan itu tidak bisa dihindari lagi. Tetapi ketika kita tidak bertindak cerdik, maka penderitaan-penderitaan yang tidak perlu kita alami, itu akan kita alami. Nah, sehingga disinilah pentingnya kenapa kita dipanggil tulus di dalam melayani, tulus di dalam mengikut Tuhan, tetapi cerdik, supaya di dalam hal-hal di mana kita memang nggak perlu mengalami konsekuensi-konsekuensi yang kita tuh bisa hindari sebelumnya, yaitu bisa kemudian kita jalankan, sehingga penderitaan itu tidak semakin lebih besar lagi. Kalau boleh dikatakan, untuk penderitaan-penderitaan karena mengikut Kristus, itu wajib kita tanggung. Tetapi penderitaan-penderitaan karena kebodohan kita, nah ini lawan katanya cerdik kan bodoh. Penderitaan karena kebodohan kita, itu yang bisa kita hindari. Baik. Sudah temu gambarannya ya sepertinya Sobat Reida. Karena banyak kan kalau fenomenanya hari-hari ini makin menderita, makin dirasa makin berkenan kepada Kristus. Bener ya Pastor Samuel ya? Wah ini makin menderita nih. Ini orang yang makin menderita, makin sulit hidupnya, berarti pelayanannya makin berkenan. Bisa makin viral Kristus. Ya? Bisa makin viral. Tetapi jangan-jangan masalahnya adalah kita sendiri yang bodoh gitu ya. Menghadapi serigala tanpa kecerdikan, tanpa kapasitas yang kita miliki yang padahal Tuhan kasih seperti itu ya. Bukan menikmati penderitaan karena penderitaan itu adalah sebuah fakta, tapi kecerdikan kita karena sebuah hikmat yang Tuhan kasih kan harus kita manfaatkan gitu kan ya Jo ya. Nah, saya lanjutin lagi nih Pastor. Masalah cerdik tuh. Orang kan ada yang identikkan cerdik sama berbuat curang ya. Iya benar. Dalam pelayanan mungkin kita ambil jalur belakang, mungkin berkenalan sama ini. Nah, maksudnya cerdik seperti ular ini apa sih Pastor? Biar nggak curang gitu. Oke. Ya, saya coba membaginya menjadi 3 kategori ya, 3S begitu. Yang pertama itu seorang yang cerdik itu berbicara tentang sasarannya. Sasaran kecerdikan itu adalah supaya kita itu bisa semakin efektif di dalam melayani Tuhan, di dalam menjalankan panggilan Tuhan. Jadi kecerdikan itu bukan bertujuan untuk menghindarkan kita dari penderitaan. Nah tadi kalau dikatakan oleh Pak Nathan ini bahwa beda tipis loh dengan curang. Betul. Bedanya di mana? Kalau curang itu adalah upaya kita untuk menghindari berbagai macam konsekuensi. Upaya kita untuk kemudian sebisa mungkin kita itu bisa melayani Tuhan, tetapi hidup kita tetap nyaman, tetap sukses, tetap bahagia, tetap sentosa, tetap tidak ada kesulitan. Nah itu kemungkinan besar kita akan tergelincir dalam kecurangan. Tetapi ketika kita betul-betul mengarahkan sasaran kita, itu adalah bagaimana hidup saya itu semakin efektif, semakin bisa dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saya pikir itu adalah kecerdikan. Jadi dalam hal ini perbedaannya adalah perbedaan sasaran, termasuk di dalamnya adalah perbedaan motivasinya ya. Jadi kita perlu mengoreksi nih ketika kita mau mengambil keputusan. Ini bisa loh cara seperti ini, cara begini ini bisa loh. Pertanyaannya gini, bisa apa? Apakah bisa pekerjaan Tuhan itu dengan terus terang tanpa dikompromikan itu dinyatakan, dikerjakan, bisa jadi berkat buat orang meskipun bisa jadi ada penentangan, ada penolakan. Apakah memang seperti itu? Atau bisanya adalah bisa tetap tenang kok, bisa tetap bahagia kok, bisa nggak ada penderitaan. Nah kalau jawabannya yang kedua, sudahlah pasti itu curang. Bukan cerdik, seperti yang Alkitab katakan. Nah itu bicara soal sasarannya, kita perlu introspeksi diri. Dan yang kedua adalah berbicara tentang semangatnya. Karena memang ini dilakukan, kecerdikan ini dilakukan di dalam rangka untuk kita tuh melayani Tuhan, maka sebenarnya kecerdikan ini identik dengan kebenaran. Seorang yang cerdik adalah seorang yang akan melakukan kebenaran di dalam segala hal dengan tepat. Dia tidak akan kemudian mau menyimpang ke kiri, ke kanan begitu. Nah, kalau orang curang itu adalah berpikir gini, ya sih yang benar itu begini, yang benar itu lurus. Tapi ya sebenarnya nih lagi macet nih, nggak apa-apa lah lewat bahu jalan dulu lah, nggak apa-apa lah lewat ini dulu lah begitu. Nah itu curang. Ketika kita adalah seorang yang benar, kita itu akan melihat bahwa jalan yang diberikan pada kita sudah luas. Kebenaran itu bukan sesuatu hal yang sangat sempit sekali, enggak. Salah kalau kita membayangkan kebenaran itu sangat sempit. Kebenaran itu sangat luas. Nah, sehingga kalau jalannya sudah diberikan luas ya sudah. Jangan kemudian kita menyimpang ke kiri, jangan kita menyimpang ke kanan. Tetap konsisten berupaya mewujudkan kebenaran apapun dampaknya. Semangat kita adalah ini harus benar. Seorang yang mencoba hidup di dalam kebenaran, seorang yang mencoba melakukan di dalam kebenaran, saya yakin dan percaya Tuhan itu akan berikan hikmat. Nah, seperti yang tadi sudah Pak Nathan juga katakan. Dan yang ketiga, kategori yang ketiga adalah berbicara tentang sumbernya.
Sumbernya apa? Sumbernya ketika kita itu seorang yang berusaha untuk menjadi cerdik, sumber kita itu bukanlah hikmat manusia, tetapi sumber kita itu adalah takut akan Tuhan dan hikmat Tuhan. Sumber kita adalah kita mencoba untuk kita itu hidupnya takut akan Tuhan, dan hidup kita itu bisa kemudian menjalankan berdasarkan hikmat Tuhan. Maka kalau kita perhatikan di dalam ayat selanjutnya dalam Matius pasal 10 itu ya, ayat 19 nih saya bacakan. Firman Tuhan berkata demikian. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Maka dalam bagian ini Tuhan Yesus mau mengatakan ini loh cerdik. Seorang yang tetap konsisten hidup di dalam kebenaran, kamu tidak perlu menipu, kamu tidak perlu pakai topeng, kamu tidak perlu kemudian pura-pura, karena itu semua adalah musuh dan lawan dari kepada kebenaran. Tetapi ketika kamu tunduk pada kebenaran, kecerdikan itu akan Tuhan tambahkan. Akan Tuhan singkapkan, akan Tuhan bukakan. Karena ini memang datangnya bukan dari kita. Ini datangnya adalah dari Tuhan. Yang diberikan kepada setiap kita, orang-orang yang mau tunduk, taat, melayani Tuhan. Nah, sehingga di dalam hal ini kita tentu bisa membedakan ya, mana ini cerdik, mana ini curang. Dan dalam kategori yang ketiga, ketika lo itu datangnya dari Tuhan, apakah itu berarti tiba-tiba nih? Seperti kalau baca ayat itu dan ditafsirkan secara literal, wah berarti tiba-tiba nih ya, kita tuh dapat ting begitu ya, langsung tahu nih caranya seperti apa. Saya juga tidak mengatakan selalu seperti itu. Bisa jadi di dalam hal-hal tertentu itu yang terjadi. Bisa jadi dalam konteks-konteks tertentu ketika kita melayani Tuhan, ketika kita mengerjakan panggilan Tuhan, kita tuh sudah mikirkan berbagai macam cara, kita tuh nggak sanggup. Dalam arti nggak tahu nih jalan keluarnya gimana. Yang penting saya mau tahu tetap hidup dalam kebenaran. Pada waktu konsekuensi yang kita takutkan itu terjadi, Tuhan tuh bisa buat loh jalan keluar tertentu yang kita tuh nggak pikirkan. Ada aja solusinya yang kemudian Tuhan tuh hadirkan. Bisa jadi seperti itu. Tetapi bisa jadi juga berdasarkan pengalaman kehidupan orang-orang yang memang tunduk dan taat di dalam kebenaran. Saya dan percaya mereka yang sudah hidup di dalam kebenaran itu kan bukan baru kita. Ada banyak orang yang mencoba hidup benar di dalam kebenaran Tuhan, dan mereka sudah mengalami banyak hal, bahasa sederhananya itu sudah makan asin asamnya kehidupan. Betul. Mereka itu punya hikmat-hikmat tertentu yang juga Tuhan tambahkan dari pengalaman hidup mereka. Hikmat Tuhan ini juga bisa didatangkan dari situ. Kecerdikan itu juga bisa mendengarkan pengalaman hidup mereka, mendengarkan akan kesaksian mereka. Dan dari situlah kemudian kita bisa mencari ini. Kalau gitu jalan keluarnya kira-kira seperti ini. Nah, Tuhan juga bisa tambahkan seperti itu. Tetapi yang pasti adalah tidak akan terjadi pertentangan dengan kebenaran. Itu kecerdikan. Kalau terjadi pertentangan dengan kebenaran, meskipun mau kita bahasakan halusnya, ya biasanya orang Kristen suka ngomong gini. Ya, siapa sih yang nggak berdosa di dalamnya ini, gitu ya? Ya, semua orang pastilah ya, kalau kita demi pelayanan, nggak apa-apa dong kita begini dan begitu. Nah, hati-hati. Kalimat-kalimat seperti itu, kalimat-kalimat yang sudah mencoba untuk menenangkan hati nurani kita terhadap kebenaran. Saya percaya bahwa kadangkala mengikuti kebenaran itu tidak langsung akan menghasilkan dampak, gitu ya. Artinya kita taat kebenaran, Tuhan langsung pakai jadi berkat, bisa jadi tidak. Bisa jadi tetap ada pengalaman penderitaan, bisa jadi tetap ada pengalaman kegagalan dan kesulitan. Tetapi yang jauh lebih penting adalah kita hidup dalam kebenaran itu. Perkara Tuhan mau pakai hidup kita sekarang ini jadi berkat, ataupun ini merupakan fondasi di mana nanti orang-orang berikutnya itu kemudian bisa hidup di dalam kebenaran seperti yang sudah kita teladankan, itu urusan Tuhan. Yang penting ketaatan kita kepada Dia. Wow, itu ya. Gambaran perbedaan antara kecerdikan dan curang, Sobat Raida. Dari motivasi, dari pegangan kita apakah kebenaran, dan sumber? Dari sumber hikmat Tuhan atau kemampuan kita sendiri mengandalkan kita sendiri, Sobat Raida. Kalau tadi ilustrasinya jalan macet, kalau curang itu ambil jalur yang sebaliknya kan, nyerobot kan. Kalau cerdik tuh naik angkot, Sobat Raida. Itu cerdik ya kan. Naik motor, nah itu cerdik tuh. Kalau ketahui macet ya udah naik motor aja ya kan, nggak usah pakai nyerobot jalan sebelah gitu kan ya. Karena itu curang, Sobat Raida. Kita masih bicara bersama Pastor Samuel, bicara tentang udah diajarin tulus tapi belum diajarin cerdik. Gimana bisa cerdik gitu kan intinya ya. Tapi satu pertanyaan sebelum kesimpulan, Pastor Samuel. Kalau cerdiknya kita sudah kupas dari 2 pertanyaan pertama, kita mau masuk ke yang tulus nih ya. Tulus di masa sekarang, apalagi kita jadi pribadi yang mau berusaha tulus gitu ya. Tapi di zaman sekarang kan apa-apa harus duit ya kan.
pelayanan juga iya gitu kan. Apa-apa motivasinya adalah materi. Nah, gimana kita bisa jadi pribadi yang tetap pegang teguh sama tulus nih? Ini sikap hati yang benar nih. Padahal kanan kiri ya nggak apa-apa lah, terima aja misalnya ada materi atau ada duit yang dan lain sebagainya. Gimana bisa jadi pribadi yang tetap tulus di masa kondisi seperti ini, Pastor? Ya, baik tulus maupun cerdik, dua-duanya itu datang dari Tuhan ya. Artinya dua-duanya itu merupakan pemberian dari Tuhan dibagi setiap kita. Kecerdikan itu Tuhan tambahkan, ketulusan itu juga Tuhan itu akan ajari setiap kita untuk peka. Seperti kasus ini ada kita pelayanan nih, diberikan uang misalnya contoh. Kita terima atau kita tidak terima. Nah itu kadang-kadang kita juga perlu membedakan. Ada waktunya di mana kita harus terima. Ada waktunya di mana kita bisa berkata, ini bukan bagian saya. Ini bagian di mana Tuhan bisa pakai jadi berkat bagi orang lain. Nah, sehingga di dalam hal ini, satu hal yang menjadi penting, prinsip yang penting adalah ketulusan ini pun juga merupakan hasil proses pergumulan kita bersama dengan Tuhan. Sama seperti kecerdikan, itu proses kehidupan kita di dalam kebenaran. Ketulusan demikian juga hidup kita tuh mau hidup di dalam kebenaran dan mau hidup memberi diri untuk membagikan kasih dan anugerah Allah kepada sesama. Jadi seorang yang tulus ini bukan cuman masalah ini ya, respon sesaat ya. Karena kalau respon sesaat itu bisa jadi loh, alasannya adalah pencitraan. Oh bisa jadi, oh enggak kok saya pelayanan tulus kok, saya enggak terima ini, enggak terima itu. Ya sebenarnya itu bukan tulus sih, itu pencitraan sih gitu loh. Supaya apa? Supaya mungkin lain kali diundang lagi gitu ya. Lumayan loh ngundang orang ini, kenapa? Gratis gitu ya. Bisa diundang lagi gitu ya. Atau misalnya hal-hal lain apapun lah begitu loh. Nah di dalam hal ini ketulusan tidak membicarakan itu. Ketulusan bukan cuma sekedar membicarakan respon spontan. Ketulusan itu lebih berbicara tentang sikap hati kita yang memang mau menyerahkan diri kita untuk boleh menjadi alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk bisa membagikan kasih, membagikan berkat Tuhan, mendatangkan kerajaan Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah lingkungan sekitar kita. Sehingga ketulusan itu prinsipnya justru dibangun dari kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Jadi kalau mau mengujinya gini, saya tulus apa enggak? Kita tanya aja. Dengan saya melakukan hal ini, apapun bentuknya itu, apakah ini menyatakan cinta saya kepada Tuhan? Kalau jawabannya adalah iya, maka kemungkinan besar itu adalah ketulusan. Tapi jangan lupa Tuhan Yesus juga mengatakan, barang siapa mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi sesama, itu omong kosong. Maka kita uji juga, apakah dengan saya melakukan hal ini sudah menunjukkan bukti kasih saya kepada sesama atau tidak? Kalau iya, kira-kira orang itu yang merasakan kasih yang seperti apa? Kita perlu uji. Dan kalau dari dua jawaban ini kita bisa mendapatkan betul, saya melakukan hal ini supaya saya itu bisa hidup mengasihi Tuhan, menyatakan cinta saya kepada Tuhan, dan juga cinta saya kepada sesama dengan bukti A, B, C, D, E, maka kemungkinan besar itu adalah ketulusan. Nah, sehingga di dalam hal ini kita perlu menganalisa berdasarkan kategori tersebut. Cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Dan satu hal, prinsip penting yang mungkin juga perlu kita perhatikan adalah orang tulus itu tidak akan mempedulikan hidupnya itu mulus atau tidak. Seorang yang tulus itu tidak akan care, maksudnya tidak akan menjadi prioritasnya mikirkan, nanti aku gimana ya, nanti aku begini dan begitu, terus bagaimana ya. Ketika kita sudah memikirkan begitu, lalu berusaha mencari solusi dari situ, itu sudah tidak tulus, tidak cerdik pula. Itu sudah tidak tulus, plus curang. Seorang yang tulus adalah seorang yang rela. Tuhan, ini hidup sudah menjadi milikmu, sejak engkau tebus aku, sejak engkau sudah mati di atas kayu salib dan bangkit buat aku, hidup ini total semuanya sudah milik Tuhan. Maka sekarang apapun untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, untuk betul-betul menyatakan kasihku kepada engkau dan sesama, aku rela memberikan apapun. Nah, itulah ketulusan. Wujudnya bisa bermacam-macam orang yang tulus itu. Dengan menyatakan cintanya kepada Tuhan, bisa jadi dia itu menegakkan kebenaran. Karena apa? Ya memang itulah kebenaran. Dan itu artinya dia tulus. Bisa jadi ketika dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, bisa jadi dia itu berkorban mati-matian untuk kemudian melakukan sesuatu bagi orang tersebut meskipun dia rugi. Itu bicara soal ketulusan. Nah, wujudnya banyak, maka itu jangan sampai kita itu dikotak-kotakkan, ini orang tulus nih, cirinya begini nih. Ini bukan orang tulus. Ketulusan itu sikap hati. Ketulusan itu bicara tentang bagaimana kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Sehingga yang bisa tahu tulus atau tidak itu bukan orang lain. Yang bisa tahu tulus atau tidak itu adalah Tuhan.
Luar biasa ya. Jadi hindari pencitraan ya, karena motivasinya akan beda dan Tuhan pasti tahu apa yang kita lakukan gitu ya Sobat Raid ya. Tulus dan cerdik, semoga dari penjelasan dan sharing dari Pastor Samuel hari ini membukakan wawasan kita deh, dan pentingnya pengertian pentingnya hidup tulus dan hidup cerdik gitu ya. Cerdik supaya nggak curang, tulus benar-benar murni karena Tuhan yang tahu isi hati kita. Jonathan, silakan. Kesimpulan silakan Pastor Samuel. Ya rekan-rekan Sobat Batra Yuda, saya rindu mengundang setiap kita yang pertama-tama dari bagian nats firman Tuhan Matius pasal 10 ini untuk kita menyadari akan panggilan Tuhan. Ingat, menjadi tulus dan menjadi cerdik itu merupakan strategi yang Tuhan minta dan berikan kepada setiap kita untuk kita itu hidup melakukan panggilan Tuhan. Jadi yang lebih penting, yang pertama-tama kita harus lakukan atau kita gumulkan sebelum kita menggumulkan cerdik dan tulus adalah apa sih panggilan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Sudahkah kita menyadari dan sudahkah kita mau hidup di dalam panggilan Tuhan tersebut. Dan yang kedua, Pak, berbicara tentang tulus dan cerdik itu di dalam konteks bahwa akan adanya penderitaan. Penderitaan karena mengikut Kristus, penderitaan karena iman kita, penderitaan karena dunia ini menolak Kristus. Sehingga di dalam hal ini kita memang perlu siap dan sedia. Untuk meskipun kita tulus, jangan bayangkan tulus ini langsung hidupnya mulus. Ketika kita cerdik bukan berarti tanpa adanya penderitaan. Penderitaan di dalam mengikut Tuhan itu merupakan sebuah kepastian. Bahkan ketika kita tahu Kristus Tuhan yang Allah yang menjadi manusia itu, bahkan dia tidak menghindari penderitaan kok. Untuk menyelamatkan kita, dia bahkan mati di atas kayu salib dan bangkit bagi setiap kita. Sehingga memang tugas kita bukan menghindari penderitaan-penderitaan yang memang harus kita tanggung. Tetapi kita memang perlu untuk memikirkan segala macam cara supaya kita itu tidak terjebak mengalami penderitaan yang tidak perlu kita tanggung. Atau penderitaan karena kebodohan kita. Dan mari kita terus belajar untuk kita bisa hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Percayalah, ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan rela memberikan segalanya untuk Tuhan dan untuk sesama. Itulah ketulusan. Dan ketika kita betul-betul hidup mengasihi Tuhan, kita rindu kebenarannya itu yang terjadi. Disitulah kecerdikan yang kemudian Tuhan akan tambahkan bagi setiap kita. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati setiap kita, menolong kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Luar biasa. Amin. Luar biasa. Ya. Narasumber kami Pastor Samuel Sugiarto, ada Instagram yang bisa Anda follow di mana, Ju? Anda bisa follow di S4M4JC di Instagram ya. Sudah lama banget kita nggak ngobrol sama Pastor Samuel, puji Tuhan punya kesempatan lagi ya. Pastor Samuel, kita dapatkan pesan yang penting hari ini tentang kecerdikan dan ketulusan supaya hidupnya makin menerapkan yang kedua hal ini ya. Nggak hanya satu saja, tapi keduanya ini adalah satu kesatuan yang perlu kita nyatakan gitu ya. Harus hidup tulus dan cerdik juga. Doa kami Pastor Samuel sehat selalu sekeluarga. Amin. Di masa pandemi ini, dan pelayanan pekerjaan Pastor Samuel juga semakin luar biasa. Makasih ya Pastor Samuel buat waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Samuel. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.